Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kansa Naura dan saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dan pemanduan pariwisata. Apa itu interpretasi? Interpretasi merupakan aktivitas pendidikan yang memiliki tujuan untuk menunjukkan makna dan hubungan dengan menggunakan objek, pengalaman, dan media ilustrasi. Pada pariwisata, interpretasi bisa dilakukan pada destinasi wisata bersejarah dan budaya, di mana interpreter akan menginterpretasi destinasi tersebut kepada wisatawan agar para wisatawan dapat memahami unsur sejarah dan budaya pada destinasi tersebut dan menjadi lebih memahami dan menghargainya. Kemudian, seorang interpreter atau pelaku interpretasi harus benar-benar memahami objek yang akan diinterpretasikan dan dapat membagi ilmunya kepada wisatawan. Kemudian, seorang interpreter harus memiliki communication and public speaking skill yang sangat bagus, serta antusiasme yang tinggi ketika menjelaskan mengenai destinasi wisatanya agar dapat dipahami oleh wisatawan. Aspek interpretasi, terdapat 3 aspek. Yang pertama itu addresser atau pengirim, yang kedua teks atau objek atau materi yang diinterpretasi, yang ketiga recipient atau penerima. Ketika kita melakukan interpretasi, kita harus memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama adalah kaitan antara masa lampau dan masa kini. Yang kedua adalah kaitan antara masyarakat dan budaya. Yang ketiga, kaitan antara masyarakat dan objek wisata yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir adalah kaitan antara masyarakat dengan interpretasi. Interpretasi memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah aktivitas pendidikan, dikarenakan kegiatan interpretasi merupakan kegiatan pendidikan di mana wisatawan mendapatkan ilmu baru dari interpreter mengenai hal-hal bersejarah dan budaya yang terdapat pada destinasi wisata. Yang kedua adalah makna dan hubungan. Di sini interpreter menjelaskan mengenai makna dan hubungan yang terjadi pada suatu destinasi sejarah atau budaya. Yang ketiga, penggunaan objek, media, visual, dan cerita. Biasanya interpreter dalam melakukan interpretasi menggunakan objek di sekitarnya untuk menjadi media dalam bercerita. Selain itu, interpreter juga dapat menggunakan pengalaman pribadi ketika bercerita mengenai objek yang diinterpretasikan. Dan yang keempat adalah tidak faktual, yaitu sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ngada. Prinsip interpretasi. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama adalah dikaitkan dengan pengalaman pengunjung. Yang kemudian diinterpretasi mengenai informasi. Interpretasi adalah seni. Kemudian tujuan utama adalah provokasi dan menyesuaikan dengan kelompok wisatawan yang ada. Merencanakan interpretasi. Yang pertama adalah nilai penting dari destinasi tersebut atau significance. Nilai penting ini menjadi highlight atau yang ditonjolkan ketika seorang interpreter menjelaskan mengenai destinasi tersebut. Kemudian ada alasan atau motivasi membuat interpretasi. Kemudian ada makna yang merupakan makna dari cerita yang telah diinterpretasikan. Ada penonton, pesan kunci, tujuan, pandangan kritis, dan proteksi legal. Kemudian, seorang interpreter memiliki tanggung jawab yang harus dipegang. Yang pertama adalah dapat beradaptasi dengan cara pembelajaran yang berbeda dan kebutuhan peserta. Yang kedua, mengembangkan dan memberi program pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, mengoperasikan presentasi. Dan yang keempat, melindungi sumber daya dan destinasi yang dijadikan bahan interpretasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemanduan dalam pariwisata. Ketika kita sedang memandu, terdapat pemandu wisata atau tour guide yang merupakan perantara antara wisatawan, destinasi, dan masyarakat lokal. Seorang tour guide bertugas untuk memastikan kegiatan wisata yang dilakukan dapat dinikmati oleh wisatawan. Tour guide atau pemandu wisata harus dapat memberikan informasi mengenai destinasi wisata yang dikunjungi secara detail. Kemudian, untuk menjadi pemandu wisata terdapat beberapa syarat yang harus dituruti. Yang pertama, memiliki penampilan yang baik. Untuk wanita, biasanya berpakaian secara menarik, nyaman, dan sopan. Sementara untuk pria berpakaian dengan rapi dan memiliki potongan rambut yang rapi. Biasanya, tour guide juga harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan kegiatan wisata yang sedang dilakukan. Kemudian, pemandu wisata harus memiliki kesan pertama yang baik ketika berhubungan dengan wisatawan. Kesan pertama itu dapat dilihat dari bersikap dengan santai, bersikap ramah, memonitor diri sendiri untuk menghindari sikap buruk, kemudian self-control, bersikap percaya diri dan yakin, dan jangan bersikap superior terhadap wisatawan. Selain itu, pemandu wisata juga harus dapat melakukan presentasi.
Ketika presentasi, pemandu wisata harus menguasai bahan pembahasan, kemudian presentasi juga harus dibuat semenarik mungkin. Bisa dapat dilakukan lagu atau cerita, atau mungkin diberi sedikit guyonan agar lebih menarik. Kemudian mengecek peserta dengan membiarkan para peserta ikut berinteraksi, dan memperhatikan para peserta dengan menjaga agar suasana tetap nyaman bagi para peserta ketika sedang mendengarkan presentasi. Kemudian, jika pemandu wisata tidak sempat memikirkan bahan presentasi tersebut dapat dilakukan secara spontan, yaitu dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perhatian peserta. Kemudian, disiplin secara mental atau dalam bahasa lainnya adalah self-control. Yang ketiga, memberi kesempatan peserta untuk mengenal pemandu. Kemudian, memfokuskan pada kualitas, berinteraksi dengan peserta, kemudian speak up dengan keras, kemudian berbicara kepada peserta bukan kepada objek yang sedang dibahas. Jadi, tatapan mata pemandu harus dihadapkan langsung ke mata-mata wisatawan. Kemudian, kecepatan berbicara yang berbeda-beda agar peserta dapat fokus pada presentasi yang diberikan. Selain itu, pemandu wisata juga harus memberi jeda ketika sedang menjelaskan agar dapat lebih dipahami. Kemudian, suara yang dikeluarkan harus kuat dan dapat terdengar oleh orang lain. Dan ketika melakukan presentasi, pemandu harus bisa tersenyum melalui suara. Kemudian, untuk komunikasi nonverbal antara pemandu dan wisatawan adalah memperhatikan ekspresi wajah, kemudian mempelajari bahasa tubuh dan artinya, kemudian memperhatikan bahasa tubuh tertentu seperti tertawa, menguap, batuk, dan sebagainya untuk menghindari gestur yang tidak diinginkan. Kemudian memperhatikan pakaian dan aksesoris lawan bicara, berhati-hati dalam membuat kesimpulan, berjabat tangan dengan klien, terus menggunakan tubuh ketika berbicara dengan klien, menggunakan ekspresi wajah untuk menunjukkan perasaan yang positif, berpakaian yang sesuai, dan mempraktikkan kebersihan diri. Selain itu juga ada beberapa tips lainnya, yaitu seorang pemandu wisata harus dapat menyesuaikan dengan kelompok wisatawan. Pemandu tersebut harus memperhatikan bahasa tubuh, reaksi wisatawan, dan pastikan peserta memberi pertanyaan sebagai feedback ketika pemandu wisatawan sedang menjelaskan. Seorang pemandu juga harus berlatih berbicara dan menghindari beberapa hal berikut, seperti menggunakan istilah yang tidak dapat dimengerti. Terus kemudian juga harus mempelajari bahasa asing dasar, istilah-istilah yang seperti sapaan atau mungkin permintaan maaf dan lainnya. Kemudian juga harus menggunakan kata-kata yang simpel ketika sedang menjelaskan. Selain itu, pemandu juga dapat menggunakan sistem audio public. Terus kemudian harus memberi kesempatan para wisatawan untuk beristirahat sejenak ketika tur sedang berlangsung, mempelajari bahasa asing, menghadapi masalah umum pada wisatawan, mampu menghadapi masalah dan delay ketika sedang di perjalanan, dan mampu menghadapi kecelakaan. Kemudian, ketika sedang bertugas, seorang pemandu wisata harus membawa barang-barang berikut. Ada ponsel, uang tunai, konfirmasi reservasi pada hotel dan tempat wisata lainnya, kemudian air minum, nomor kontak yang dapat dihubungi ketika sedang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, P3K, permen untuk menjaga nafas tetap harum, kemudian peralatan hujan seperti payung dan jas hujan, peta, dan kamus bahasa asing. Kemudian, ketika sedang memandu, kita harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama adalah memberi briefing kepada peserta mengenai rute yang akan diambil agar peserta mendapatkan gambaran. Yang kedua, kita menghitung jumlah peserta dan rutin melakukan absen ketika akan pergi dan kembali ke suatu destinasi. Kemudian, memperhatikan kecepatan jalan agar tidak ada wisatawan yang tertinggal. Lalu ada berbicara ketika jumlah peserta sudah hampir ada semua untuk memastikan agar tidak ada wisatawan yang tertinggal akan informasi. Kemudian volume suara harus diperhatikan dan harus mempertahankan volume suara yang konstan dan keras. Pemandu juga harus memperhatikan cuaca ketika sedang memandu. Selain itu juga harus menjaga keamanan wisatawan dengan menyeberang jalan di penyeberangan yang aman dan menjaga peserta. Selain itu juga pemandu tidak boleh menyebut banyak tempat yang tidak dikunjungi, dan pemandu juga harus memberitahu peserta lokasi dan waktu saat ini. Ketika sudah menutup tur, pemandu diharapkan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua peserta. Selain itu kepada pemimpin grup dan driver. Kemudian memberi selamat tinggal kepada semua orang dan melepasnya dengan hangat. Setelah itu, kemudian pemandu wisata diharapkan untuk membuat laporan evaluasi mengenai tur yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas tur di masa yang akan datang.
Saat ini saya akan mempresentasikan contoh video pemanduan yang telah saya dapatkan dari YouTube. Selamat siang ya, nama saya Yulianto, saya guide dari Borobudur, guide lokal Borobudur. Jadi tugas saya itu adalah menjelaskan tentang Borobudur kepada para wisatawan yang membutuhkan guide. Jadi kita kalau naik Borobudur akan lebih berkesan karena diceritakan, selain diceritakan nanti juga diajak untuk keliling Borobudur. Selain itu pula nanti diatur untuk kunjungannya, jadi akan lebih fleksibel, lebih efisien. Oke, terima kasih. Mengenal nama Borobudur. Sebenarnya kata Borobudur itu dua suku kata. Borobudur itu dari kata Boro dan Budur ya. Boro itu artinya adalah biara atau vihara. Jadi dibangun sebagai tempat untuk beribadah umat Buddha. Sedangkan kalau Budur itu artinya di atas. Jadi kata Borobudur itu vihara atau tempat beribadah umat Buddha yang berada di atas bukit. Sekarang kita berada di atas bukit yang dimaksud dengan Bukit Borobudur. Itu pada masa kerajaan Mataram Buddha dengan Raja Samaratungga. Dinastinya adalah Sailendra. Ya, Sailendra itu juga dua suku kata. Sailendra itu dari kata Saila dan Indra. Saila itu artinya gunung. Kalau Indra artinya raja atau penguasa. Jadi penguasa gunung. Karena memang wilayah di mana kita berada sekarang itu dikelilingi oleh 8 gunung. Yang paling dekat dengan kita di sebelah selatan adalah Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh ini adalah batas wilayah antara Yogyakarta dengan Magelang. Jadi di balik gunung itu Yogyakarta. Di sini kotanya namanya Magelang, jadi jangan salah menyebut Borobudur itu ada di kota Magelang. Di sisi timur ini karena kabutnya masih tebal, tapi yang pasti di sisi timur sana ada Gunung Merapi. Nanti kalau muter ada Merbabu, Dewakoyo, Andong, Tidar, Sindoro, Sumbing. Jadi kota di sini ini dikelilingi oleh 8 gunung, pas ada di tengah-tengah gunung kita ini. Untuk itu kota di sini disebut dengan nama Magelang. Kata Magelang itu dari kata Maha Gelang. Maha itu sangat besar, Gelang adalah ring atau lingkaran. Jadi satu kota yang berada di dalam lingkaran yang sangat besar, yaitu dikelilingi oleh 8 gunung. Jangan menyebut kota di sini Yogyakarta lagi ya. Kota di sini namanya Magelang. Karena kota Magelang itu sebenarnya umurnya sudah 1161 tahun. Jadi dinyatakan sebagai kota tertua kedua kalau di Indonesia. Tapi kalau Yogyakarta itu umurnya baru 258 tahun. Jadi sangat beda kali. Selisihnya 950 tahun lebih tua kota Magelang. Karena kota Magelang ada sejak dinasti Sailendra. Dari 8 gunung, 4 adalah Gunung Merapi. Di sisi timur Merapi Merbabu, sedangkan yang di sisi barat adalah Sindoro sama Sumbing. Nah, pada tahun 1006 itu meletus. Letusannya sangat dahsyat sehingga abu vulkaniknya ini mengubur Borobudur. Sedangkan gempanya ini mengakibatkan batu Borobudur pada jatuh. Udah itu kalau kita melihat sampai saat ini batu Borobudur masih banyak yang kurang. Termasuk patungnya itu banyak yang cacat. Patung Buddha di Borobudur ada 504 patung Buddha, hampir separuh itu cacat. Jadi ada yang tidak punya kepala, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki. Faktor utamanya adalah faktor alam, letusan gunung berapi yang terjadi tahun 1006. Lalu juga ada faktor keduanya, faktor vandalisme atau pengrusakan. Jadi pada masa dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya, tepatnya pada masa penjajahan. Ya, Borobudur itu kalau orang naik Borobudur itu biasanya mereka kalau souvenir itu turunnya akan memenggal kepala patung Buddha untuk dijadikan souvenir. Borobudur ini terkubur oleh abu vulkanik selama 800 tahun. Tahun 1814 itu Borobudur dibersihkan atas petan Thomas Stamford Raffles. Kemudian direnovasi yang pertama yaitu pada tahun 1907 sampai 1911. Jadi selama 4 tahun. Tapi fokus daripada renovasi yang pertama adalah tingkat 7 sampai tingkat 10. Tingkat 1 sampai 6 ini menurut renovator yang pertama yang namanya Theo van Elm itu bisa diperkirakan bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Tapi ternyata 60 tahun kemudian dinding Borobudur sudah pada mulai miring. Kemiringan itu mencapai 15 derajat. Jadi Borobudur hampir runtuh. Untuk itu maka diadakan renovasi yang kedua yang dimulai pada tahun 1973 dan selesai tahun 1983. Jadi selama 10 tahun. Batu dari tingkat 1 sampai 6 ini diturunkan semua. Jumlahnya ada 2 juta blok batu. Setelah diturunkan dipasang lagi. Tapi yang namanya renovasi tidak boleh menambah, mengurangi, merubah bentuk ataupun merubah warna. Jadi kalau kita lihat batu Borobudur yang kurang juga dipasang dalam keadaan kurang. Termasuk patungnya yang cacat juga dipasang dalam keadaan cacat. Bukan kita buat yang atau kita tambah-tambah supaya tidak menghilangkan nilai sejarah. Tapi itu adalah salah satu daripada
pasal ya, yang tertera dalam pasal 106 Undang-Undang Cagar Budaya yang dilarang menambah, mengurangi, merubah bentuk ataupun merubah warna. Borobudur sendiri kalau secara geografis itu berada di Desa Borobudur, Kecamatan juga Borobudur, berada di Kabupaten Magelang. Kalau tinggi bangunan Borobudur adalah 35 meter, tapi ditambah dengan 15 meter adalah tinggi bukit. Sekarang kita sudah naik bukit dengan 60 tangga, jadi masih ditunggu 90 anak tangga lagi. Ya. Jadi tinggi bangunan kalau dihitung dari bawah, ya dihitung dari bawah menjadi 50 meter. Panjangnya adalah 123 meter, lebarnya juga 123 meter. Jadi untuk dilihat dari bentuk bangunan, Borobudur itu adalah bangunan yang pendek. Ya. Tapi itu adalah ciri khas arsitektur juga. Jadi kalau bangunan Buddha itu biasanya gemuk dan pendek. Ya, misalnya Borobudur panjang 123, lebar 123, tapi tingginya cuma 35 meter. Sedangkan kalau ciri khas daripada bangunan itu adalah tinggi atau kurus, ya, kurus dan tinggi. Jadi kalau kita bisa ambil contoh itu adalah Candi Prambanan, ya. Jadi yang merasa gemuk dan pendek mungkin produk Buddha mungkin. Tidak ada yang ini yang kemudian tidak ada. Kalau dalam pelajaran di SD mungkin ya tidak ingat ada kamar datu, rupa datu, arba datu, itu adalah tingkatan. Jadi 10 tingkat, 9 lantai menjadi 3 tingkatan. Ya, kalau jumlah daripada stupanya ada 73 stupa, patungnya ada 500 sama patung Buddha. Batunya kurang lebih ada 3 juta blok batu. Sedangkan kalau ada jumlah dari tingkat 1 sampai 6 itu batunya kurang lebih ada 2 juta. Jadi 1 juta itu ada di tingkat 7 sampai tingkat 10. Baik, ada yang ingin bertanya tentang Borobudur sampai saat ini? Nanti kita teruskan sambil jalan. Ada yang ingin bertanya? Pas, boleh? Yuk. Tidak boleh. Itu ada mitos yang ada di atas, yaitu berada di tingkat 7. Nanti saya ceritakan di sana. Oke. Tapi yang pasti kita tidak boleh untuk pegang-pegang patung ya, karena kalau keringat kita menempel, keringat kita yang ada di tangan kalau menempel pada batu itu akan mengakibatkan namanya penggaraman, sehingga batunya warnanya menjadi putih-putih. Batu warna putih tadi itu akan sebenarnya batu yang sudah ngamuk, nah, lama-lama akan menjadi keropos. Untuk itu kalau kita naik Borobudur kita kan tidak boleh untuk memanjat-manjat ya, terus pegang-pegang batu atau patung, itu nggak boleh. Supaya Borobudur lebih awet gitu aja yang pasti. Anak cucu kita mungkin kalau suatu saat dari Papua datang ke sini bisa menikmati Borobudur juga. Oke, ada lagi? Pas, oke, yuk kita aja ke arah sana. Nah, di sini ada yang kemudian up here, disebut and I will read it for you. It sounds karma itu bawah yang diketik gitu ya. we means ugly and rupa means faces. Biasanya So you may see most of the gentlemen here has the ugly faces. Why they are ugly? Aduh. Semangat Bu, semangat. Setelah selesai membuat Borobudur, Ibu Dharma ini mengalami kecapean. Untuk itu dia menuju ke arah selatan untuk istirahat. Dia tidur, tapi ternyata sampai sekarang tidak bangun. Kalau kita memandang ke arah selatan, pegunungan Menoreh, ya, pegunungan Menoreh di sebelah selatan kita, itu bentuknya seperti orang yang sedang tidur. Ini gambaran daripada Bunda Dharma yang tidur dan sampai sekarang belum bangun. Ya. Jadi di sana ini ada pohon besar, di belakangnya itu ada bentuk piramid. Ya, paling puncak itu bentuk daripada mukanya. Terus kalau ke kanan itu berarti turun menuju ke leher, ke kanan lagi dada, perutnya gendut, nah, sampingnya selonjor. Terus di sini juga ditekankan bahwa Bunda Dharma itu bukan banci, jadi benar-benar laki-laki. Kalau kita lihat itu mukanya turun, ya, mukanya perut, nah di bawah perut, jadi ditekankan bahwa dia benar-benar laki-laki. Tapi yang pasti ini Bunda Dharma itu orangnya gemuk dan pendek. Nah, gemuk dan pendek lagi. Nah, tapi saya senang banget. Ternyata di Papua tidak ada orang yang gemuk dan pendek. Bangga dong Bu, udah diginikan kok. Kita jalan menuju ke sana yuk.
di lantai ke-6 ya. Itu sebetulnya pas perpaduan antara dua gaya bangunan, ada akulturasi budaya. Tingkat 1 sampai 6 itu bangunannya disebut dengan modern berunda. Ya, modern berunda atau juga bisa disebut dengan prasada. Itu bangunannya ini bentuknya adalah persegi. Tapi kalau di tingkat 7 sampai tingkat 10, bangunan ini disebut dengan stupa. Jadi bangunan Borobudur itu namanya adalah stupa prasada. Stupa yang di atas kita ini jumlahnya ada 73. Jadi di atas kita tingkat 7 ada 32, tingkat 8 ada 24, tingkat 9 ada 16. Ditambah dengan tingkat 10 itu 1. Ya. Jadi 73 itu dengan stupa itu, stupa yang paling besar, yang paling di atas. Nah, kalau yang berubah itu di dalamnya adalah patung Buddha. Patung Buddha itu jumlahnya sesuai dengan stupa. Salah satu patung Buddha yang berada di sisi timur, menghadap ke timur sebelah kanan tangan di tingkat 7, disebut-sebut sebagai Buddha yang membawa keberuntungan. Ini satu mitos karena hubungannya dengan mitos. Mitosnya, barang siapa kalau cowok itu bisa menyentuh jari manis tangan kanan, sedangkan kalau cewek itu menyentuh tumit atau telapak kaki kanan, akan tercapai yang dicita-citakan. Ini secara mitos, ya. Tapi sekarang kita tidak boleh. Ya, karena apa? Kalau kita pegang-pegang batu atau patung yang ada di dalam stupa, batunya tadi akan mengakibatkan penggaraman. Keringat kita yang menempel pada batu akan mengakibatkan batu menjadi lapuk, warnanya putih-putih, kotor putih, dan lama-lama nanti akan menjadi keropos. Untuk itu, supaya Borobudur bisa awet, kita sekarang tidak boleh untuk menyentuh patung atau memegang patung yang ada di dalam stupa. Tapi kita bisa menikmati dengan berkeliling-keliling atau melihat-lihat di dalamnya juga boleh. Dan tidak punya nama. Dia ada di sini. Tingkat 7 menghadap ke timur, sudah menantangkan di sini timur. Ya. Tapi ya itu tadi, kita sekarang tidak boleh untuk pegang-pegang atau ini. Jadi karena ada bapak security yang selalu menegur kalau ada yang pegang-pegang, yang selalu mengawasi itu, nggak mau gitu, kencing aja bawa botol itu. Jadi nggak mau turun ya. Udah dengan berputar ke arah kanan, itu disebut dengan prasamya. Prasamya itu dengan upacara kematian. Nah makanya kalau umat Buddha, saya mengatakan ini, kalau umat Buddha itu saya mereka akan memutar ke arah kiri. Stupanya yang itu beda dengan yang ini. Oke, jadi kalau dalam ajaran Buddha ya, jadi sebetulnya Buddha itu ajaran mencapai tingkat sempurna. Jadi kalau orang belum mencapai tingkat sempurna itu karena masih mempunyai nafsu atau keinginan. Ya, nafsu itu masih dibagi. Ada nafsu yang masih labil, ya bentuknya itu lubang. Lubang ini adalah gambaran nafsu. Jadi nafsu labil itu karena lubangnya ini bentuknya masih diamond. Oh ya. Nah itu kan masih gampang berubah-ubah. Oh. Nah kalau dalam ajaran Buddha, kalau orang seperti itu biasanya kalau meninggal, kalau mati, dia masih akan terlahir kembali. Reinkarnasi. Nah kalau di sini nafsu sudah yang terkendali, makanya bentuknya adalah total, jadi tidak berubah-ubah lagi. Nah, ini nafsunya sudah stabil, jadi sudah mendekati ke tingkat sempurna. Nah, berarti kalau yang sana sudah nggak punya nafsu. Tidak punya nafsu. Kalau saya tidak mau, jadi gaet saya tidak mau tidak punya nafsu. Oh, gitu. Iya, nggak ada ketertarikan kok. Terus nanti kita untuk sampai ke parkir, jalannya cuma satu jalur, dan itu jauh. Kurang lebih kita akan melewati sekitar 1000 kios. 1000 kios. Dan itu benar. Beli tidak beli, jalurnya lewat situ. Yang tidak beli bisa langsung jalan. Tapi yang pengen beli ya silakan. Dan juga saya mengharap ya kalau ada yang pengen membeli souvenir, silakanlah untuk menawar, jangan asal dibeli gitu ya. Yang pasti bisa menawar. Ya, hanya begitu saja. Ini belanjanya sini Kak, kalau satu ada asalnya.
Dia Sugeng tidak. Ya, bagaimana setelah menonton? Apakah kalian tertarik untuk menjadi pemandu wisata? Sangat menyenangkan, bukan? Oke, kalau begitu, mari kita lanjut. Berikut merupakan daftar pustaka di mana saya menyusun materi mengenai interpretasi pemanduan. Jika ingin mempelajari lebih lanjut, dapat mengecek buku berikut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya harap materi yang saya berikan dapat membantu rekan-rekan sekalian untuk menjadi sebuah pemandu wisata. Terima kasih.